Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita dengan senantiasa dalam hati kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Dikisahkan bahwasanya 1400 tahun yang lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami keresahan ketika diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya umur Nabi Nuh alaihi salam mencapai 950 tahun, dan begitu pula dengan nabi-nabi sebelumnya yang mencapai umurnya di atas 100 tahun. Berbeda dengan umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya yang tidak mencapai 100 tahun, paling maksimal hanya mencapai 70 tahun. Nah, dari kisah itu apa yang diresahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang diresahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang amal ibadah umat-umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu yang usianya mencapai 500 tahun, 600 tahun, berbeda dengan umat baginda Nabi yang usianya tidak mencapai sekian, maka pahala umat-umat Nabi terdahulu pasti akan tentu lebih banyak di hari kiamat. Maka Nabi Muhammad merasa resah dengan ini. Pasti umatku akan kalah amal ibadah dengan umat-umat Nabi terdahulu. Maka atas keresahan baginda Nabi ini, Allah merespon dengan memberikan sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan, yang apabila kita beribadah di satu malam itu, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 3 bulan. Maka apabila kita beribadah sama pahalanya dengan orang yang beramal ibadah selama 83 tahun itu. Maka dari itu pertanyaannya adalah, kapan munculnya, kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar turun pada saat bulan suci Ramadan. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun mulai dari malam pertama bulan Ramadan sampai akhir. Ada yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan yang lebih spesifiknya lagi, ada yang mengatakan bahwasanya turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir Ramadan, tapi di angka yang ganjil-ganjilnya, seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, yang pastinya belum ada satupun ulama yang mengetahui kapan pun turunnya malam Lailatul Qadar itu. Ini sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu manfaat, salah satu faedahnya Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu secara rahasia adalah supaya untuk bisa membedakan mana hamba Allah yang fasik, yang munafik, dan yang benar-benar beriman. Ketika Allah turunkan malam Lailatul Qadar, Allah kabarkan satu malam bahwasanya malam itu malam Lailatul Qadar, maka seluruh hamba Allah akan berlomba-lomba untuk beribadah di malam itu. Hampir tidak bisa membedakan mana hamba yang munafik dengan yang benar-benar beriman. Maka
agar kita termasuk salah satu hamba Allah yang benar-benar mendapatkan ridha Allah, maka mulai dari masuknya bulan suci Ramadan, mulai dari malam pertama hingga malam terakhir bulan suci Ramadan, marilah kita memperbanyak ibadah malam kita. Marilah kita memperbanyak seperti membaca Quran, kemudian sholat. Yang penting kita banyakkan amal ibadah kita di waktu malam, agar kita termasuk salah satu hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu. Sekian materi pada hari ini, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.